Assalamualaikum Hah? warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nabila Putri, Nur Fatma Az-Zahra Isma, Sandrina Rachma Putri, Rizky Saputra Samosir, Safa Salsabila, dan saya sendiri Arifan Syah Farunisa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kuis atau diskusi kami yang pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudari Nur Fatma Az-Zahra Isma. Kepada Nur Fatma dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk soal yang pertama, itu apa persamaan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral? Nah, untuk perbedaannya kita dapat meninjaunya itu dari pengertian dari akhlak, moral, dan etika. Yang pertama, akhlak itu merupakan pembawaan atas diri manusia yang menghasilkan tindakan yang berdasarkan atas ajaran agamanya, atau kalau dalam ajaran Islam itu berdasarkan keimanannya. Kemudian yang kedua, moral itu merupakan tindakan manusia yang dilahirkan atas adat dan kebiasaannya. Kemudian yang ketiga, etika. Nah, etika ini merupakan suatu pengetahuan yang membahas baik buruknya suatu tindakan berdasarkan akal sehat dan hati nurani. Dan untuk persamaannya, etika, moral, dan akhlak itu sama-sama suatu hal yang menentukan perbuatan manusia itu baik atau buruknya gitu. Sekian jawaban untuk pertanyaan pertama. Saya kembalikan kepada Saudara Arifan Syah. Terima kasih kepada saudari Nur Fatma yang telah menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari Nabila Putri. Kepada saudari Nabila, dipersilahkan. Terima kasih kepada Kansya. Saya akan menjawab pernyataan nomor 2, yaitu akhlak dalam Islam itu mempunyai karakteristik yang dapat diterima semua kalangan. Apakah itu benar? Pernyataannya itu benar, karena di dalam Islam itu mengajarkan hal-hal kebaikan, bukan hal-hal negatif. Contoh karakteristik akhlak yang terdapat di dalam Islam itu misalnya kejujuran, kasih sayang, kebaikan, dan hal-hal baik lainnya. Nah, sehingga alat Islam yang mempunyai karakteristik itu sendiri masuk akal dan gampang diterima oleh semua kalangan karena isinya yang mengajarkan kebaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Anda. Ya, terima kasih kepada saudari Nabila. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari Sandrina. Pada Sandrina dipersilakan. Baik, jadi jawaban saya adalah Rasulullah Muhammad SAW sering dianggap sebagai tauladan akhlak mulia yang relevan sepanjang zaman. Eh, Dikarenakan yang pertama adalah kasih sayangnya. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang terhadap semua makhluk. Sikap penyayangnya mengajarkan kita untuk selalu berlaku baik dan penuh empati terhadap sesama dan tak peduli zaman. Lalu yang kedua ada kesabaran. Rasulullah menghadapi banyak cobaan dalam hidupnya dengan kesabaran yang luar biasa. Hal ini menginspirasi kita untuk bersabar dalam menghadapi tantangan dan ujian apapun zamannya. Yang ketiga, kejujuran. Beliau dikenal sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Kejujuran dan integritasnya adalah contoh bagaimana prinsip ini tetap penting dalam setiap zaman. Nomor selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Safa. Baik, saya akan melanjutkan jawaban yang telah dipaparkan oleh Sandrina, yaitu yang keempat adalah keadilan. Rasulullah selalu mempromosikan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Prinsip ini tetap relevan dalam upaya menjaga keadilan sosial di seluruh zaman. Yang kelima yaitu kerendahan hati. Walaupun Rasulullah memiliki kedudukan tinggi, Rasulullah tetap rendah hati. Ini mengajarkan pentingnya kerendahan hati dalam semua zaman. Yang keenam yaitu pembelajaran. Rasulullah selalu mendorong pencarian ilmu. Semangat belajar dan berkembang intelektual adalah nilai yang relevan dalam setiap zaman. Akhlak Rasulullah SAW adalah panduan moral yang dapat diikuti oleh semua orang, tidak hanya dalam konteks zaman tertentu, tetapi sepanjang sejarah dan masa kini. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator kita, yaitu Arif. Kepada saudara Rizky, dipersilakan. Nah, terima kasih Arif. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu kaitannya antara akhlak dan tasawuf dengan tingkah laku manusia. Nah,
Akhlak dan tasawuf itu adalah dua konsep yang berkaitan erat dengan tingkah laku manusia, terutama dalam konteks moral dan spiritualitas. Akhlak adalah istilah yang menunjuk pada perilaku, etika, dan moralitas seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, mau itu dengan teman, dengan keluarga, maupun dengan masyarakat sekitar. Konsep akhlak ini mengacu pada nilai-nilai norma dan prinsip yang mengatur pada tingkah laku manusia. Akhlak ini melibatkan pemahaman tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sementara itu, tasawuf adalah aliran dalam Islam yang lebih menekankan kepada aspek spiritualitas dan pengembangan diri. Tasawuf ini merupakan pendekatan dalam mencari hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan dan mencapai keadaan spiritual. Para praktisi tasawuf yang dikenal sebagai sufi. Tasawuf ini menekankan perkembangan batin dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Dengan mendalami tasawuf, seseorang diharapkan dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Jadi, akhlak dan tasawuf keduanya merupakan panduan atau pedoman yang membentuk perilaku manusia. Akhlak menangani tentang dimensi moral dan etika dalam berinteraksi sosial, sementara tasawuf fokus kepada dimensi spiritual dan pengembangan diri. Keduanya dapat bekerja sama untuk membantu individu mencapai kesempurnaan moral dan spiritual dalam kehidupan mereka demi mencapai tujuan hidup mereka. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah memaparkan jawabannya. Kita akan membuka sesi tanya jawab antara anggota kelompok 3. Apakah ada yang bertanya? Apa peran akhlak itu sebagai fondasi keimanan? Itu saja. Kepada Saudara Rizky. Halo. Peran Apa akhlak kedengaran dalam fondasi Saudara? keimanan. Nah, Ya. peran akhlak dalam fondasi keimanan itu akhlak ini menjadi benteng untuk kepada seseorang dalam mempertahankan keimanannya agar dia tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terkontaminasi dengan suatu individu atau kelompok yang dianggap dapat memperburuk kita. Ya, sekian dari saya. Jika ada yang ditambahkan, silakan. Terima kasih kepada Saudara Rizky. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.